Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan kita mengenai dinamika gerak. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai gaya normal yang bergerak pada bidang datar dan bidang miring. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Oke, contoh sederhana secara kontekstual mengenai gaya gesek ini sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Misalnya di gambar yang pertama, di sini ada seorang anak mendorong meja, ya. Kemudian di sini ada permainan sky. Di sini ada pertanyaan pemantik, ya, teman-teman. Ada dua pertanyaan pemantik yang membuat kita lebih memahami lagi mengenai gaya gesek, ya. Yang pertama, bagaimana jika meja di atas didorong pada lantai yang licin dan didorong pada tanah, ya. Berarti di sini meja ini disimulasikan pada dua kondisi, pada lantai yang licin dan pada tanah, ya. Tanah ini kan berarti dia kasar, teman-teman. Oke. Kalau secara logika kita, ketika kita mendorong meja pada lantai yang licin, maka meja ini dia akan mudah bergerak. Ya. Kenapa benda atau meja ini dia mudah bergerak? Karena gaya gesekannya yang terjadi pada lantai itu kecil. Sehingga meja ini lebih mudah bergerak. Tetapi kalau misalkan meja ini kita dorong pada tanah atau pada bidang yang kasar, maka gaya gesek yang terjadi antara bidang dengan meja itu akan besar sehingga akan sulit untuk bergerak, ya, atau bahkan sampai tidak bisa bergerak, teman-teman, ya. Oke. Jadi bisa kita pahami, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah arah gaya gerak benda itu sama dengan arah gaya gesek? Oke, kita contohkan pada anak yang mendorong meja ini. Mejanya akan terdorong ke kanan, ya, karena dia memberikan gaya ke kanan, ya. Kemudian kemana arah gaya geseknya? Konsepnya adalah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau benda ini dia bergerak ke kanan, maka arah gaya geseknya itu berlawanan dari arah gerak bendanya. Berarti arah gaya gesek ke kiri, ya. Ini konsep sekaligus pertanyaan pemantik, ya, yang membuat kita lebih memahami kemana besaran arah gaya gesek, teman-teman, ya. Konsepnya adalah arah gaya gesek ini berlawanan terhadap arah gerak benda, ya. Berlawanan terhadap arah gerak benda. Oke, ini konsep sebelum kita lanjut lebih dalam lagi mengenai gaya gesek, teman-teman. Oke, jadi di sini ketika kita memahami mengenai gaya gesek, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari ada gaya gesek yang merugikan dan ada gaya gesek yang menguntungkan, teman-teman. Ada yang rugi dan ada yang menguntungkan bagi kita. Ternyata di dalam kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari yang namanya gaya gesek, ya. Ketika kita berjalan saja pasti itu ada gaya geseknya yang terjadi. Oke. Di sini saya contohkan, ya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita mengenai gaya gesek, yang pertama mengenai piston, ya. Ini piston yang biasanya kita jumpai itu pada sepeda motor, ya. Oke. Di sini piston ini dia selalu bergerak, ya. Di mana ruginya? Ruginya adalah kita harus secara rutin atau secara berkala harus memberikan oli agar gaya geseknya dia tidak kasar, ya, teman-teman, ya. Agar tetap dia bergerak, maka bidang ini harus licin sehingga secara berkala kita harus membeli oli. Oleh karena itu, mengapa pada sepeda motor itu secara berkala kita harus mengganti olinya, teman-teman. Kenapa? Biar sepeda motor yang kita gunakan itu tetap sehat atau tetap awet, ya. Inilah salah satu gaya gesek yang merugikan kita. Tetapi untuk gaya gesek yang menguntungkan, ya,
Kenapa di jalan aspal itu dia dibuat kasar? Ya. Ini untuk menghindari ban kita itu mengalami yang namanya licin ya teman-teman ya. Apa namanya yang kepleset atau tergelincir ya. Bahasa bagusnya adalah tergelincir. Oke. Kenapa jalan aspal ini dibuat kasar? Untuk menghindari ban-ban sepeda motor itu tergelincir. Ya, ini gaya gesek yang menguntungkan. Oke, baik teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi gaya gesek yang bekerja di antara dua permukaan yang saling menempel dan bergesekan ini disebut sebagai gaya gesek. Ya, saling menempel dan bergesekan ini disebut sebagai gaya gesek. Di sini kita simulasikan ada suatu benda yang bermassa M bergerak ke kanan, maka gaya geseknya ini berlawanan arah dari gerak bendanya. Gerak bendanya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya akan bergerak ke kiri. Ya, ini tadi sudah kita bahas. Kemudian yang perlu kita pahami teman-teman, bahwa gaya gesek ini dia terbagi menjadi dua. Ada gaya gesek kinetis, ya. Secara persamaan kita tulis sebagai FK, F kecil ya, K kecil. Dan ada gaya gesek statis, FS. Ya. Gaya gesek kinetis ini adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Oke ya. Gaya gesek kinetis ini adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Di mana persamaannya untuk menentukan gaya gesek kinetis ini selalu berhubungan dengan gaya normal. Ya. Persamaannya adalah mu k dikalikan n, di mana mu k ini merupakan koefisien gesekan kinetisnya. Dan biasanya pada soal-soal itu sudah diketahui berapa besar dari mu k-nya. Kadangkala ada pertanyaan juga untuk menentukan berapa koefisien gesekan kinetisnya ya, tergantung dari jenis soalnya teman-teman. Sementara gaya gesek statis ya, ini merupakan gaya gesek maksimum yang bekerja pada benda yang diam. Oke, ada gaya gesek maksimum ya. Gaya maksimum yang bekerja pada benda diam ini dinamakan sebagai gaya gesek statis. Persamaannya hampir menyerupai gaya gesek kinetis, tetapi simbolnya saja yang berbeda teman-teman. Yang ini adalah FK, yang ini adalah FS. FS menandakan statis dan FK menandakan kinetis. Persamaannya untuk menentukan gaya gesek statis adalah mu S dikalikan N. Di mana N ini adalah gaya normal. Jadi nanti pada suatu kasus kita harus menentukan berapa besar gaya normalnya untuk kita bisa menentukan berapa gaya gesek yang terjadi pada suatu benda. Jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Kemudian bagaimana cara kita untuk menentukan gaya gesek? Ya, pertama langkah kita untuk menentukan gaya gesek ini kita harus bisa mengetahui keadaan bendanya. Ya, ini yang paling penting teman-teman. Konsep dasarnya agar kita bisa menyelesaikan soal gaya gesek itu kita harus mengetahui keadaan bendanya. Ya. Keadaan benda ini kan terbagi menjadi dua. Apakah dia diam, apakah dia bergerak. Kan gitu. Ketika bendanya dia diam, maka gayanya itu kecil dari gaya gesek maksimum. Artinya gaya gesek maksimum ini lebih besar daripada gaya yang diberikan. Ya. Oleh karena itu, ketika kasusnya seperti ini, maka kita bisa menentukan gaya geseknya itu menggunakan hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0. Oke ya, ini konsepnya teman-teman. Kemudian ketika benda itu bergerak, maka gaya yang diberikan pada benda itu lebih besar daripada gaya gesek maksimumnya atau Fs. Ingat, tadi gaya gesek maksimum itu adalah Fs ya, yang statis. Kalau kasusnya seperti ini, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak.
Oleh karena itu, F gasnya itu sama dengan FK. FK ini adalah kinetis. Gaya gesek yang dibagi menjadi dua tadi. Ada statis, ada kinetis. Ketika bendanya bergerak, maka gaya geseknya sama dengan FK. Jadi sebenarnya, cara kita untuk menentukan gaya gesek itu, kita harus bisa mengetahui apakah bendanya itu diam atau bergerak. Jadi kita menggunakan konsep ini agar kita bisa menyelesaikan soal-soal mengenai gaya gesek, teman-teman. Oke, di sini lebih bagusnya ya, lebih baiknya adalah kita mencontohkan dari persamaan-persamaan dan konsep-konsep yang sudah kita jelaskan tadi ke dalam bentuk soal. Jadi di sini ada sebuah benda bermasa 10 kg ya, masanya 10, diam pada permukaan kasar ya. Kalau kasar berarti koefisien gesekan statis ya. Dan μk-nya juga sudah diketahui nilainya adalah 0,2. Perlu teman-teman ketahui bahwa μs dengan μk ini tidak memiliki yang namanya satuan ya. Tidak ada satuannya. Tidak ada satuan. Oke. Kemudian benda ini ditarik dengan gaya F ya. Tentukanlah gaya gesek yang bekerja pada benda jika besar F antara lain ada 30, 40, dan 50. Jadi F-nya ini bervariasi, teman-teman. Berapakah gaya geseknya? Oke. Pertama, ya, kita harus menentukan dulu apakah benda ini dia diam atau bergerak dengan menentukan gaya gesek maksimumnya dulu ya. F maksimumnya. Di mana F maksimum ini dia merupakan Fs, kan gitu. Fs ini persamaannya adalah koefisien gesekan statis dikalikan dengan gaya normal. Di mana μs-nya sudah diketahui, teman-teman, 0,4 ya. 0,4 dikalikan gaya normalnya. Ingat untuk menentukan gaya normal ya, kita sudah mempelajari itu pada video sebelumnya. Dalam kasus ini berarti N sama dengan W ya. Massa dikalikan gravitasi. Massanya adalah 10, gravitasi 10. 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Berarti gaya normalnya adalah 100. Kemudian 0,4 dikalikan 100. Berarti Fs-nya sama dengan 40 Newton ya. Jadi gaya gesek yang terjadi maksimumnya itu adalah 40 Newton. Kemudian kita bandingkan antara gaya yang diberikan dengan gaya gesek. Bagian yang A, ya, F-nya 30. F-nya sama dengan 30. Kemudian gaya gesek maksimumnya adalah 40. Kalau kita lihat kondisinya, berarti F ini kecil dari Fs. Artinya bendanya itu dalam keadaan diam, ya. Seperti yang sudah kita bahas ya. Kemudian pada kasus yang B, F-nya ini sama ya, sama dengan gaya gesek maksimumnya 40 ya. Berarti F sama dengan Fs. Kalau gaya yang diberikan sama besar dengan gaya geseknya, maka benda ini dia akan tepat bergerak, tetapi belum bergerak, teman-teman. Dia akan tepat bergerak. Ya. Akan tepat bergerak. Dan yang C, F-nya 50 ya. F-nya 50. F sama dengan 50 dan F maksimumnya adalah 40. Berarti kasus ini ketika F-nya 50 lebih besar daripada gaya geseknya, sehingga bendanya dia akan bergerak. Kalau bendanya akan bergerak, untuk menentukan gaya geseknya sama dengan Fk. Di mana Fk ini persamaannya adalah μk dikalikan N. μk-nya sudah diketahui nilainya adalah 0,2. Berarti 0,2 dikalikan gaya normalnya tadi sudah kita cari adalah 100. Oke, berarti 100 dikalikan 0,2 sama dengan 20 Newton. Berarti gaya gesek yang terjadi itu pada F sama dengan 50 sebesar 20 Newton. Jadi konsepnya seperti ini, teman-teman. Kita harus bisa mengetahui bendanya terlebih dahulu. Apakah dia diam, apakah dia akan tepat bergerak, apakah dia akan bergerak. Oke, masing-masing kondisinya itu sudah kita jelaskan dan mudah-mudahan dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, satu contoh soal lagi teman-teman ya yang akan kita bahas,
Jadi di sini ada sebuah benda bermassa 10 kg diam pada permukaan kasar. Koefisien gesekan benda pada lantai adalah 0,4 dan mu K-nya adalah 0,2. Berarti ada mu S, ada mu K. Statisnya adalah 0,4 dan kinetisnya adalah 0,2. Kemudian benda ini ditarik dengan gaya F sebesar 50 Newton. Oke, 50 Newton. Kemudian tentukanlah gaya gesek yang bekerja pada benda. Konsepnya sama teman-teman ya. Kita harus melihat apakah benda ini dia bergerak atau diam. Caranya adalah kita harus tentukan dulu berapa gaya gesekan maksimumnya ya. Fs-nya itu berapa. Fs sama dengan mu S dikalikan N. Tapi sebelum itu kita harus menentukan berapa besar gaya normal yang terjadi pada benda ya. Dalam kasus seperti ini kan sudah kita bahas pada gaya normal pada benda bergerak ya. Artinya untuk menentukan gaya normal ini kita hanya fokus pada komponen gaya vertikal saja. Oleh karena itu untuk menentukan gaya normalnya kita menggunakan hukum Newton yang pertama, sigma Fy sama dengan 0. Kenapa Y? Kita hanya fokus pada vertikalnya ya. Yang ini sumbu X, kemudian yang ini sumbu Y. Karena dia ditarik ke atas maka Y-nya dia arahnya ke atas dan sumbu X-nya dia ke kanan. Oke, karena di sini kita fokusnya hanya pada sumbu Y saja, maka besar gaya 50 ini kita tarik ke Y ya. Artinya kan komponen gaya ini dia bekerja pada dua sumbu Fx dengan Fy. Tetapi kita fokus pada Fy saja. Karena sudutnya dia lebih dekat terhadap X, maka yang ini adalah cos. Sementara yang terhadap sumbu Y ini adalah sin. Berarti F sin theta. Oke, tinggal kita masukkan. Berarti N-nya positif, W-nya negatif ya. Karena sumbu Y-nya yang bagian negatif. Kemudian Fy-nya positif. Ditambah F sin 5, sin 37 ya teman-teman. Sin 37 sama dengan 0. Di sini ya kita menentukan gaya normalnya. N dikurang W ini adalah massa dikali gravitasi ya. Massanya tetap 10, gravitasi 10 ya. Berarti 100 ditambah F-nya 50 ya. Sin 37 ini adalah 0,6 sama dengan 0. Kita pindahkan ruas berarti N sama dengan yang ini menjadi positif 100 dikurang karena positif ya. Positif ini berarti berubah tanda menjadi tanda negatif. Oke, berarti 5 kali 6 adalah 30 ya. N sama dengan 100 dikurang 30 adalah 70. Berarti gaya normalnya adalah 70, teman-teman. Setelah kita mendapatkan berapa besar gaya normalnya, kemudian tinggal kita substitusi ke gaya gesek maksimum ya atau statisnya. Di mana mu S-nya adalah 0,4. 0,4 dikalikan 70 ya. Oke. Di sini nolnya kita coret, berarti desimalnya ini tercoret juga. 4 kali 7 sama dengan 28. Berarti Fs-nya sama dengan 28. Oke, kemudian ya. Di sini coba kita lihat ya, berapa besar nilai Fx-nya ya. Fx-nya ketika benda itu dia bergerak berapa? Fx sama dengan, karena benda itu kan bergerak terhadap sumbu X ya. 50 cos 37 ya. 50 dikalikan cos 37 ini adalah 0,8 ya. Nolnya ini kita coret, 5 kali 8 sama dengan 40. Berarti kondisi benda ini ya, F-nya yang bekerja terhadap sumbu X itu adalah 40. Sementara gesekan statisnya atau maksimumnya ini adalah 28. Kalau kita analisa berarti F-nya ini lebih besar daripada Fs-nya ya teman-teman. Sehingga kondisi benda itu dia adalah bergerak. Oke, kondisinya adalah bergerak. Kalau bendanya bergerak maka kita untuk menentukan gesekannya adalah kinetis. Berarti Fk sama dengan mu K dikalikan N. Mu K 0,2 nilainya 0,2 dikalikan gaya normalnya adalah 70 ya. Di sini nolnya kita coret,
coret desimalnya, berarti gaya gesekannya yang terjadi adalah 14 Newton. Berarti ini jawabannya teman-teman. Apakah benda diam atau bergerak? Ya, bendanya dia bergerak. Kenapa? Karena gayanya itu lebih besar daripada gaya gesek maksimumnya. Kemudian jika bergerak, berapakah besar percepatan bendanya? Oke, kalau bendanya yang ditanya adalah percepatan, maka hubungannya adalah hukum Newton yang kedua teman-teman ya. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Ya, bendanya kan bergerak terhadap sumbu X, maka kita fokus kepada sumbu X saja. Di sini gaya yang bekerja pada sumbu X hanya Fx. Berarti di sini Fx-nya kan sudah kita dapatkan nilainya adalah 40. Berarti 40 sama dengan masanya 10 dikalikan A. Ya, berarti di sini dicoret 4. Berarti nilai percepatannya adalah 4 meter per second kuadran. Jadi caranya untuk kita bisa menyelesaikan soal mengenai gaya gesek ini, kita harus bisa menentukan apakah benda itu diam atau bergerak sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita jelaskan tadi teman-teman. Oke, cukup sampai di sini video kita mengenai gaya gesek ya pada bidang datar. Di next video kita akan membahas mengenai gaya gesek pada bidang miring. Semoga video kali ini dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees.